Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Dewan Pertimbangan MUI Kota Tarakan, Kiai Haji Zainuddin Dalillah, kemudian Ketua Umum MUI Kota Tarakan, Ustadz Abdul Somad, kemudian Sekretaris MUI Bapak Ilham Nur, juga Ketua Komisi Ukhuwah Kiai Haji Amrullah Jande. Juga ada Komisi Hubungan Antar Umat Beragama Ustadz Abdul Basit. Tentu juga tuan rumah dari Wahda Islamiyah dan seluruh ormas yang hadir di sini, ada dari Muhammadiyah dan beberapa ormas lainnya. Dan terakhir adalah pada semua hadirin dan hadirat. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Tim Pencari Fakta, Dr. Fahmi. Nampaknya belum bisa hadir membersamai kita, sehingga saya diminta untuk menjadi badal gitu. Badal untuk menggantikan beliau menyampaikan terkait dengan fakta dan data yang baru beberapa hari ini kami coba cari terkait dengan LGBT yang ada di Kota Tarakan itu sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan betul sama Ketua Wahda bahwa ini memang ada kampanyenya, bahwa apa yang kita lihat ini hanya semacam puncak gunung es dan banyak sekali di bawahnya itu yang sebetulnya perlu kita pahami bersama, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu bisa lebih komprehensif dalam melihat permasalahan ini. Nah, LGBT marak, apa sikap kita? Nah, kalau kita melihat foto ini dulu Pak, kalau tahun-tahun 90-80 orang masih ragu untuk mengatakan dia adalah gay, dia adalah lesbian, dia adalah biseksual atau transgender. Tapi saat ini itu sudah tidak canggung lagi mereka untuk menampilkan diri sebagai gay, lesbi, biseksual dan transgender. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama, bahwa tadi Kiai menyampaikan bahwa fungsi MUI itu adalah untuk dalam rangka membentengi umat. Nah, dalam konteks itulah MUI meng-SK-kan ada tim pencari fakta untuk kemudian merespon kejadian-kejadian yang kemudian memberikan data dan fakta itu kepada MUI untuk menjadi bahan pertimbangan fatwa selanjutnya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini fakta LGBT yang ada di Indonesia. Dari data yang kami riset bersumber dari survei CIA, Sixpack Magazine, itu di Indonesia itu memiliki sekitar 7,5 juta orang LGBT. 7,5 juta. Itu artinya kalau penduduk kita sekitar 200 juta lebih, itu ada 3% populasi yang ada di Indonesia itu adalah pengidap LGBT. Artinya di dalam 100 orang, kalau di sini ada dalam 100 orang ini mungkin belum sampai ya. Kalau ada 100 orang kita di sini, itu kalau dia 3%, itu sekitar 3 orang kemungkinan adalah LGBT. Jadi kalau kita berada di kerumunan, di sekolahan ada 100 orang, itu kemungkinan 3 orang, kalau dia 3%, itu ada 3 orang itu adalah LGBT. Nah, dalam konteks dunia secara global, Indonesia itu menempati posisi kelima dunia dalam populasi LGBT. Setelah Tiongkok, India dan Eropa. Nah, Eropa apalagi ya, karena memang di sana produsennya. Dan ini memang sebetulnya bukan masalah Indonesia, bukan masalah Islam, bukan masalah Timur, tapi adalah masalah Barat yang kemudian diimpor ke kita kaum muslimin, yang sebetulnya tidak mengalami permasalahan yang sama. Nanti akan kita lihat di mana ketidaksamaannya itu. Nah, sehingga mengkias permasalahan yang sebetulnya tidak sama itu adalah kita anggap sebagai sesat fikir ya. Seperti itu. Next. Nah, ini perkembangan LGBT yang ada di Indonesia yang kami teliti sependek ini sementara bersumber dari Republika 2016. Kalau di Eropa itu mereka mulai di abad ke-18, 1700-an. Di Indonesia masuk dan secara formal itu ada di tahun 60-an. 1960 muncul kelompok LGBT seperti Sentul dan Kentil. Ini ada di Bogor ya. Kemudian tahun 60-an muncul HIMAT, Himpunan Wadam Jakarta, artinya adalah wanita Adam.
dan seterusnya ya. 2015 itu tercatat, ini resmi Pak, tercatat 200 organisasi LGBT di Indonesia resmi. Ada Kemenkumhamnya, ada akte notarisnya, itu resmi. Dan di tahun 2022 mereka sudah mencoba untuk mengesahkan undang-undang RUU P-KS. Nanti akan kita bahas. Ini yang kemudian menjadi celah untuk legalitas yang tadi disebutkan. Nanti di Indonesia sebenarnya sudah bergerak dan sudah disahkan undang-undangnya yang diperjuangkan oleh mereka LGBT puluhan tahun dengan anggaran yang tidak ada batasnya. Semua dia gunakan, media dia gunakan, anggaran dia gunakan, politik dia gunakan. Nah, kita masih melihat itu hanya ujungnya aja. Padahal ini sistematis, masif, dan sangat terstruktur untuk LGBT ini sendiri. Seperti itu. Ini kami jelaskan secara umum ya. Nanti kita masuk ke tarakan juga. Ini juga ada, nanti kami bahas. Kemudian apa tuntutan utama dari kaum LGBT ini? Yang pertama adalah menghapuskan diskriminasi dalam bentuk apapun. Karena memang kalau kita melihat sejarahnya ini, mereka merasa adanya struktur pernikahan laki-laki dan perempuan itu adalah bagian dari patriarki ya. Jadi ada semacam buruh dan tuan. Nah, dari situlah dia merasa itu sebagai institusi yang menzolimi dirinya. Nah, maka mereka meminta untuk menghapuskan, jangan ada pernikahan, bahkan jangan ada agama. Karena agama inilah yang kemudian membatasi mereka, yang kemudian membuat mereka ini dijadikan diskriminasi. Wanita-wanita di barat ini, yang kemudian melahirkan paham feminisme, kesetaraan gender dan sebagainya. Nah, ini tuntutan mereka. Jadi tuntutan ini bukan sekedar ditulis, tetapi memang setelah mengalami. Jadi mereka sejak zaman abad pertengahan Pak, itu abad ke-7 sampai abad ke-17, itu sekitar 10 abad lamanya itu menderita orang barat itu. Jadi wajar kalau orang-orang barat ini memang sebetulnya dia terzolimi langsung kemudian ingin lepas dari agama yang pada dalam konteks itu agamanya memang sedang menzolimi kaum LGBT. Kemudian yang dituntut lagi adalah penegakan keadilan hak asasi manusia terhadap LGBT. Ini penting karena disinilah dia berlindung dengan segala aktivitas LGBT-nya itu Pak. Hak asasi manusia ini. Jadi misalnya kalau kita mengatakan tidak boleh homo, enggak, ini tubuh saya. It's my body, ini body saya. Ini berbeda dengan konsep Islam. Di Islam itu bahwa tubuh manusia itu bukan miliknya, karena dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memahami bahwa itu adalah tubuhnya. Karena itu mau di apapun itu adalah hak asasi manusia. Maka siapapun yang menghalangi hak asasi manusia itu menjadi enemy bagi kita. Itu adalah musuh kita bersama. Kalau ada agama yang melanggar ini, jadikan agama itu sebagai musuh. Kalau ada satu komunitas, ada satu organisasi yang melanggar ini, jadikan itu sebagai sama dengan kita. Jadi MUI dianggap head to head dengan mereka gitu. Kemudian yang mereka tuntut lagi adalah yang ketiga adalah penghapusan peraturan pemerintah yang menyudutkan LGBT. Kemudian legalitas atau pengakuan LGBT dan tuntutan pada masyarakat dan pemerintah agar menghargai LGBT. Ini sumbernya dari peneliti ya. Oke. Nah ini kaum pelangi di Paguntaka, maksudnya di Kota Tarakan. Ini kalau kita melihat berita-berita itu di Cakra misalnya disebutkan bahwa ini baru tahun 2024 ya, bulan 12. Waspada LGBT menjamur di kalangan pelajar Tarakan. Pelajar Pak ya, garis bawahi pelajar. Pelajar yang kita asumsikan sebagai agent of change, nanti dia akan mengganti kita sebagai MUI, dia akan melanjutkan perjuangan, ternyata terkena LGBT. Asumsinya maka nanti dia tidak akan bisa melanjutkan. Maka disinilah kita harus concern melihat ini karena dia adalah pelanjut perjuangan kita, pelanjut dakwah kita. Kalau ini bermasalah, maka perjuangan ke depan itu menjadi asumsinya adalah bermasalah. Nah, menurut Dinas, fenomena LGBT dipicu karena efek pergaulan bebas. Kadang anak-anak juga coba-coba karena pengaruh gadget dan medsos. Dan dia melakukan sesuatu itu kan. Nah, ini menurut Dinas Sosial. Jadi salah satu sebab LGBT di Tarakan ini katanya karena pergaulan dan medsos. Pergaulannya tidak ya tadi kan ini bagus ya, ada pemisahan gitu kan.
jelas gitu. Nah kalau ini enggak, berbaur. Nah kemudian medsos. Di medsos sendiri kita tidak bisa halangi kan penggunaan medsos itu. Kemudian Dinkes Tarakan temukan 66 kasus HIV AIDS. Dan ini Pak, kasus HIV AIDS setelah kami teliti ini di Tarakan ini, dari 66 itu, ini ada yang kalau di Kaltara itu 7 ribuan lebih. Cuma ada beberapa yang kena. Itu terbanyak kena HIV itu bukan narkoba. Bukan PSK yang tadi disebut Ketua Wahda itu. Tetapi adalah homoseks. Ini betul-betul, waduh. Ini jadi betul-betul sangat menjadi penyakit laten ya bagi kita. Karena dia menyumbang kasus terbesar di Tarakan terkait dengan HIV AIDS itu sendiri. Nah, KBRN Tarakan mengatakan kasus HIV di Kota Tarakan menunjukkan angka yang memprihatinkan di tahun 2024. Meskipun ada upaya intensif, kata beliau, untuk menanggulangi penyakit ini. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan, terdapat 66 kasus HIV yang terdeteksi antara Januari hingga Juni 2024. Total 7.488 pemeriksaan. Angka ini mengindikasikan tren yang cukup signifikan mengingat tahun 2003 terdapat 108 kasus dari 12.704 orang yang diperiksa. Nah lalu Dinas menjelaskan analisis dari data berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa mayoritas kasus HIV pada tahun 2024 terjadi pada rentan usia 20 sampai 29 adalah masa-masanya anak belajar dan produktif. Nah ini canggih betul mereka nih. Kalau ini rusak, wah ini kita nggak bisa melanjutkan perjuangan. Ya gitu. Dengan total 31 kasus, hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda merupakan kelompok yang paling rentan yang memerlukan intervensi pencegahan yang lebih efektif. Nah, data tahun 2004 menunjukkan bahwa mayoritas, ini kita garis bawahi Pak, kasus HIV terjadi pada lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki. Itu yang paling banyak, 26 kasus. Selanjutnya setelah homo itu diikuti oleh pelanggaran pekerja seks. Ini ada 6. Kemudian wanita yang pekerja seks ada 4. Sekitar 30 kasus lainnya tidak dapat dikategorikan. Nah itu bisa karena narkoba dan lain sebagainya. Tapi yang terbanyak dari semua kasus yang ada itu adalah karena LGBT. Seperti itu. Ini di Kota Tarakan. Jadi ini sudah bukan isu lagi, bukan lagi wacana. Tapi sudah memang kita melihat fakta dan datanya bahwa di Kota Tarakan yang kita beraktivitas ini memang sudah ada aktivitas LGBT itu sendiri. Oke, apa yang dilakukan MUI? Tahun 2022 MUI melakukan atau membentuk tim TPF untuk meriset. Ini saya tidak sampaikan di mana tempatnya, tetapi karena ini etika ya, jadi saya sampaikan aja bahwa MUI sudah melakukan itu tahun 2022 tanggal 28 Juni, kemudian membuat laporan tentang apa yang didapatkan dari tim pencari fakta itu. Yang pertama, surat MUI ini lahir karena menyikapi keresahan warga Tarakan di 5 RT dan juga tokoh masyarakat yang kemudian melapor kepada MUI bahwa ada aktivitas LGBT di lingkungannya. Lalu disinyalir ada 50 Pak. Dari 5 RT itu ada 50 orang yang terindikasi LGBT. Ini spesifikasinya adalah dia adalah lesbi. Yang meresahkan warga, pasangan LGBT sempat membawa kabur, bayangkan Pak. Jadi ada lesbi, dia bawa kabur istri orang, tapi dia perempuan. Jadi dia ini wanita bawa kabur wanita gitu. Jadi tapi yang dia bawa kabur ini istrinya orang dan tidak kembali-kembali. Membawa kabur pasangan resmi salah seorang warga. Dan menurut laporan dari TPF MUI terdapat banyak kos di tempat itu, rumah sewa yang penghuninya bebas. Jadi tidak ada seleksi dan sebagainya, sehingga meresahkan. Nah maka dalam laporan itu MUI kemudian membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk turut andil berperan terkait dengan LGBT ini di tahun 2022. Berarti sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah ini jadi ada orang bilang MUI kenapa nggak gerak? Sebenarnya sudah bergerak. MUI bergerak. Ini
Nah, gitu. Cuma begini ya, saya harus garis bawahi. MUI itu bukan institusi negara yang diberikan senjata seperti tentara yang bisa nembak. Enggak. MUI punya wilayah batasan. Jadi dia hanya mengkaji, meneliti, kemudian hasilnya itu dia serahkan kepada pihak-pihak terkait. Apakah nanti dia dibawa ke kantor polisi dengan pidana, tindak pidana, atau ke kejaksaan, atau kemana, itu adalah urusan setelah MUI memberikan rekomendasi. Nah, inilah yang kadang-kadang orang mengatakan kenapa MUI tidak bergerak, padahal MUI itu bergerak punya batasan gitu. Nah, ini lagi, kalau tadi ada info mutilasi, ya saya juga sebenarnya jujur aja baru dengar itu, baru dengar infonya, karena kami juga baru beberapa hari ini untuk dilantik. Ya, itu sangat bagus ya. Jadi jangan anggap bahwa TPF ini intel yang tahu semuanya, enggak juga. Jadi kita butuh bapak-bapak semua, ormas-ormas yang ada di sini untuk memberikan informasi itu kepada kami. Apakah melalui sekretariat atau melalui mekanisme yang ada di MUI itu sendiri. Karena tanpa adanya informasi dari bapak-bapak semua, dari para jamaah ini, MUI tidak bisa bergerak. Karena dasar kita bergerak adalah informasi awal yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Kayak gitu. Ini remaja bunuh pemuda di Tarakan gara-gara cinta segitiga. Jadi dia ini laki-laki, punya pacar laki-laki, selingkuh gitu. Punya pacarnya ini suka sama orang lain, nah dibunuhnya ini. Ah, ini enggak main-main, Pak. Ini sudah mengambil nyawa orang. Ini hibzun naslnya, ini hibzun nafsnya sudah berkali-kali kan, menjaga jiwanya sendiri tidak dia bisa jaga, jiwa orang lain dia juga tidak bisa jaga. Jadi maqasidus syariahnya tidak terpenuhi. Maka perlu ada MUI supaya maqasidus syariah itu terpenuhi. Salah satunya ada hibzun nafs, menjaga jiwa orang sendiri. Seperti itu. Nah, kalau kita tanya apa sih sebetulnya LGBT itu sendiri? Dulu Pak, pengucapan LGBT itu dipisah-pisah. Nah, cuma ini kami meneliti bahwa ada dari jurnal itu disebutkan bahwa kenapa ini digabung istilahnya? Karena mereka ini sedikit sebetulnya dulu. Istilah ini merupakan strategi, jadi digabung untuk mempersatukan kelompok-kelompok yang punya perilaku menyimpang dalam satu wadah yang sama. Jadi mereka punya kesamaan nasib gitu. Jadi disatukan supaya gede gitu. Juga bertujuan menarik simpati pengakuan dari pemerintah serta masyarakat luas. Bahwa ternyata banyak loh orang-orang kayak gini. Padahal ya sebenarnya segelintir aja. Nah, ya itu. Nah, ini alasannya. Nah, kemudian LGBT singkatan LGBT digunakan sejak tahun 1988 di Amerika oleh aktivis perjuangan hak asasi manusia. Nah, tadi untuk menggabung ya, supaya terlihat banyak tadi. Karena kalau dia terlihat banyak, dia akan menjadi perhatian. Tapi kalau dia terlihat sedikit, dia akan tidak menjadi perhatian. Nah, sama dengan kita MUI. Makanya kenapa ada ukhuwah Islamiyah ini? Nah, supaya kita terlihat solid. Nah, jangan kita terpecah oleh hal-hal yang zonniyatu dilalah, hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Nah, itu memang beda-beda, tidak mungkin disatukan dengan satu ormas dengan ormas lain. Tapi hal-hal yang sifatnya qat'iyatu dilalah, sudah qat'iyatu subut, jelas tegas dalam Islam. Nah, kita harus bersatu. Jadi kita toleran terhadap perbedaan yang memang dibolehkan di dalam Islam, tapi kita tegas dan keras terhadap hal-hal yang memang sudah jelas dan nyata di dalam Islam, termasuk LGBT ini. Nah, kemudian pertama adalah lesbian. Ini sudah tahu lah ya, perempuan menyukai perempuan. Ini diambil dari nama pulau dalam dongeng Yunani, yaitu Lesbos. Kami teliti lagi ini, dari mana Lesbos ini? Lesbos ini adalah nama seorang penyair di dalam peradaban Yunani, di mana dia ini suka membuat syair-syair untuk perempuan-perempuan. Dia sendiri perempuan. Maka untuk mengingat dia ini, maka dibuatlah nama orang yang menyukai perempuan itu menjadi lesbi. Jadi ada sejarahnya, Pak. Nggak sekedar begitu aja. Mereka ini sejarahnya jelas. Gerakannya jelas, visi misinya jelas, menghilangkan ketertindasan yang dulu pernah dia lakukan, dialami selama puluhan abad. Jadi bukan main-main, dia itu memang terzolimi. Gitu. Kemudian gay,
Gay ini adalah pria yang menyukai pria. Awalnya gay ini adalah orang yang suka bercerita atau bebas. Jadi tidak terikat sama norma. Nah, tapi nanti kemudian di abad selanjutnya itu dipakai sebagai ungkapan untuk melihat kelompok yang suka dengan laki-laki. Nah, ini gay. Kemudian biseksual, ini pria yang suka, dia suka perempuan, dia suka juga laki-laki. Nah, ini kan susah ini. Nah, ini yang terakhir adalah transgender. Ini kita biasa sebut bencong, Pak. Jadi transgender itu dia merasa secara seksual, jadi alat fisiknya itu dia adalah laki-laki, tapi secara emosional dia adalah maskulin, female, perempuan. Jadi bagi dia, saya ini memang laki-laki secara fisik, tapi terjebak di tubuh laki-laki gitu. Jadi dia bagaimana caranya keluar dari tubuh laki-lakinya itu dengan operasi. Dan itu sudah ada, Pak, banyak. Di Indonesia sudah banyak. Anda lihat di YouTube itu sudah banyak gitu. Nah, kenapa mereka ini tadi menyatu? Karena faktanya awal-awal mereka ini bangkit ini, tidak sedikit dari pelaku homoseksual ini menyembunyikan identitas mereka demi mencegah stereotip masyarakat. Jadi anggapan miring. Nah, kalau kita dulu kan, ini bencong, kalau tapi sekarang sudah biasa, dia sudah muncul. Nah, jadi dia butuh bertahun-tahun nih untuk sampai pada posisi sekarang ini. Nah, kita ini kita juga masih tenang-tenang saja ini. Ini harusnya ada juga respon gitu. Kemudian selanjutnya para pelaku homoseksual bersandar pada komunitas yang memiliki tujuan untuk melegalkan homoseksual. Jadi mereka membuat komunitas-komunitas legal yang tadi saya bilang 200 yayasan itu yang resmi, legal dan dapat dana dari luar itu untuk membantu advokasi mereka, untuk meloloskan undang-undang, untuk meloloskan kalau ada pelecehan seksual di antara mereka, untuk membuat party, untuk membuat kajian dari kayak gini lah. Cuma kajiannya kajian tentang gender ya, kayak gitu. Nah, ini dananya ke situ semua. Hal ini membuat komunitas tersebut semakin kuat karena tadi ada kesamaan nasib. Kemudian ada legalitas, kemudian politik juga butuh, kemudian ada dana, media mendukung, jalan itu barang bilangnya. Nah, apa implikasinya? Akibatnya apa? Kaum homoseksual telah diakui haknya untuk mengadakan pernikahan dan diakui keberadaannya di negara-negara seperti Jerman, Vietnam, Prancis, Belanda, Belgia, Spanyol dan 15 negara lainnya. Indonesia belum. Nah, karena kita masih ada undang-undang pernikahan. Nah, itu pun dorong mau kasih hak lolos lagi tuh. Ini kita kalau kita melek sedikit aja udah habis kita nih, Pak. Lama-lama nanti mungkin 10 tahun ditarakan ini. Nauzubillah min zalik, wali kotanya ternyata transgender. Itu kan repot, Pak, kalau sudah begitu. Umur kita sudah tua, ternyata bagaimana? Anak kita tidak lolos, kena juga. Ini makanya menjadi PR kita semua ini. Hingga saat ini tercatat 22 negara dari 204 negara yang diakui oleh Perserikatan PBB telah melegalkan homoseksual. Jadi kalau di Indonesia dia tidak bisa menikah, biasanya mereka ke Eropa. Nikah dulu. Nikah di Eropa baru kembali lagi. Kayak gitu. Laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanganan AIDS Nasional terdapat 1.000 lebih pelakunya ini, baik yang tampak maupun tidak. Itu hanya gay. Belum lagi yang lesbi, biseksual maupun transgender. Nah, ini akar masalahnya. Di mana akar masalahnya? Ini sedikit lagi ya. Akar masalahnya adalah ini sebetulnya barang impor, bukan produk lokal. Bukan produk Islam, bukan produk Timur, nggak ada. Ini barang impor betul-betul dari Barat. Jadi di Barat itu pada abad pertengahan, ketika gereja menguasai peradaban, teos menjadi sentris, jadi agama menjadi pusat dari semua peradaban, maka Barat itu dalam salah satu teologinya itu banyak menzolimi wanita. Nah, karena mereka punya kepercayaan bahwa yang membuat Nabi Adam itu turun ke dunia itu adalah Hawa. Ya, karena dia Hawa, maka Hawa ini adalah pendosa itu.
Makanya di dalam barat itu kata-kata wanita itu kan disebut female. Female itu dari kata-kata fit and minus. Fit itu adalah keyakinan, minus itu adalah minus. Jadi wanita itu dalam keyakinan peradaban barat adalah orang yang punya iman setengah. Female. Nah ini pertama. Jadi kultur histori yang dialami kaum wanita di dunia barat itu ada superior dan inferior. Jadi laki-laki itu segala-galanya. Jadi dia dizolimi terus. Kenapa? Karena memang ada agama yang melegalkan kezoliman terhadap wanita itu. Seperti itu. Kemudian pandangan gereja abad pertengahan yang tidak memihak kepada wanita. Female tadi ada inkuisisi. Ini semuanya diberikan kepada wanita semua. Bahkan wanita itu dianggap setengah iblis gitu. Nah ini kemudian kondisi kultur ini Pak melahirkan budaya patriarki. Nah ini yang sebetulnya yang ditentang oleh kaum feminisme itu. Nah maka mereka mengatakan begini, kita ini sudah lama hidup di barat. Salah satu yang membuat kita tertindas ini adalah karena laki-laki. Maka bagaimana caranya supaya tidak tertindas? Jangan berinteraksi dengan laki-laki. Lahirlah kaum lesbi itu. Nah ini akarnya Pak. Jadi akarnya memang karena permasalahan di barat yang tidak memposisikan wanita itu sebagai orang yang mulia, malah membuat wanita itu terzolimi. Jadi dia trauma terhadap kezoliman yang diakibatkan oleh pemahaman agama yang ada di barat, yang waktu itu adalah gereja, kemudian melahirkan keinginan untuk bebas. Nah yang jadi masalah adalah dia menganggap semua agama sama sebagaimana di barat. Seolah-olah Islam juga mengalami permasalahan yang sama. Maka dia supaya kita bebas sebagaimana barat, kita juga harus meninggalkan agama sebagaimana di barat. Sama agama Islam dia cuma tinggalkan. Padahal ini kan permasalahan tidak sama. Di Islam tidak ada hak-hak wanita yang diindahkan. Misalnya ketika Khalifah Umar bin Khattab itu pernah diprotes oleh seorang sahabiah ya. Itu karena dia dicerai oleh suaminya dengan cara zihar. Jadi suaminya bilang, kau ini seperti punggung ibuku. Ya begitu aja dicerai. Nah dia protes ke Umar, maka turun ayat. Itu abad ke-7. Di mana abad ke-7 di barat ini wanita itu ditindas. Nah kalau kita pakai teori usul fikih, salah satu metode kias itu adalah adanya kesamaan sebab kan. Nah ini sebabnya tidak sama, maka tidak bisa dikias sebetulnya. Nah kias itu kan membawa satu permasalahan yang sudah jelas tegas hukumnya kepada permasalahan lain yang tidak jelas karena adanya kesamaan sebab. Misalnya kenapa kita haramkan vodka? Kan tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya juga. Tapi karena ada kesamaan sebab sama-sama memabukkan, maka dikiaslah, dibawalah permasalahan vodka ini kepada khamr karena ada kesamaan sebab. Nah dalam konteks ini, ketika orang ingin membuat pemahaman yang sama untuk menjauhkan agama karena agama itu menindas wanita, itu dia tidak punya alasan karena Islam tidak mengalami masalah yang sama sebagaimana barat. Nah maka salah satu filosof mereka mengatakan, Francis Bacon mengatakan, lebih baik laki-laki tinggal sendiri, tidak menikah dan jauh dari perempuan. Hidup tanpa menikah itu adalah kehidupan yang paling ideal bagi laki-laki, jauh dari pengaruh buruk dan beban anak-anak. Nah, jadi laki-lakinya juga membalas, karena kau tidak mau kawin sama kami juga tidak mau. Lahirlah homo. Tapi kelahiran ini Pak hanya puncak es. Ujungnya tadi adalah karena mereka trauma. Nah itu. Nah di Indonesia ini kelompok-kelompok ini ada yang sifatnya intelektual, dia paham konsep itu. Tapi ada juga yang kayak misalnya di desa-desa kita ini, itu tidak sampai pada level itu. Dia hanya karena ikut-ikutan melihat medsos dan sebagainya. Tapi itu puncak esnya. Tapi tetap masalah intinya adalah di sini. Jadi trauma wanita barat melahirkan gerakan perempuan hingga baru pada tahun 1782 abad ke-18 perempuan memperoleh hak untuk bisa mengajukan cerai. Ini cerai ini baru, jadi wanita barat itu ngomong cerai itu baru tahun 1792, di mana Islam itu sejak awal wanita sudah bisa
meminta, bukan mencerai ya, tapi meminta untuk hulu ya namanya kalau di dalam Islam, meminta untuk dicerai. Mereka ini baru pada tahun 1792 baru boleh melakukan hulu dan memperoleh hak untuk bisa mengajukan cerai tahun 92 dan mendapat hak untuk memilih pemilu tahun 1920. Nah, baru bisa memilih. Nah, apa esensi yang mereka dengungkan? Dengan menjadi lesbi, wanita memiliki kontrol yang sama yang tidak ada dominasi pada pria. Kan tadi ada budaya di mana dia jadi budak. Nah, kalau dia tidak nikah sama laki-laki kan dia jadi merdeka. Nah, itu yang mereka inginkan. Mereka ingin merdeka, tidak ingin didominasi, tidak ingin dizolimi, tidak ingin menjadi bawahan daripada laki-laki, maka dia lepaskan ikatan pernikahan itu. Lesbian adalah antitesa paling jelas dari patriarki. Patriarki adalah pembenci perempuan. Ini kata seorang aktivis gender. Pada abad ke-7 Islam sudah memberi hak-hak wanita. Ini bedanya ya. Maka tidak tepat membawa masalah barat ke dalam Islam. Nah, maka dalam konteks ini LGBT tidak hanya soal perilaku dan orientasi sosial, tapi adalah gerakan ideologis sebetulnya. Nah, ini kenapa kan kita sudah lihat tadi, ini kalau LGBT kena AIDS lah, kena inilah, banyaklah buruk-buruknya, dapat stereotip. Tapi kenapa mereka ini bisa eksis? Nah, karena dia ada dukungan, satu dukungan internasional. Ini beritanya ya. PBB dukung hak kaum LGBT melalui human right, hak asasi manusia. Dari 193 negara anggota PBB, 72 tidak menerima hak kaum LGBT, sementara pernikahan sejenis legal di 20 negara. Nah, ini tidak main-main, Pak. Yang mainnya sudah dunia. Nah, kemudian ini juga support dari bantuan internasional. United Nations Development Program kucurkan dana 108 miliar untuk dukung LGBT di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kita di MUI pernah dapat dana miliaran kan? Nah, itu dia masalahnya kan. Mereka kecil tapi dananya miliaran. Yang diperjuangkan sudah jelas, misalnya kebatilan tapi gol ya, karena ada backup yang begitu besar seperti itu. Maka disinilah kita perlu ada persatuan gitu. Karena yang dilawan ini bukan kaleng-kaleng. Nah, ini tadi ada dukungan internasional, yang kedua ada dukungan intelektual. Nah, ini dari UIN ya biasanya. Ini Prof Musda Mulia. Kemudian Ade Armando, simbol penentang Allah. Ini Ade Armando mengatakan Allah itu tidak ada di dalam ayat Al-Quran itu Allah mengharamkan LGBT katanya. Karena dia maunya itu begini, Pak, kayak harus ada kata-kata tekstualnya itu. Kayak misalnya innama harama alaikumul, kan tidak ada tuh. Yang ada adalah kaum Sodom itu ditaklukkan dibinasakan oleh Allah. Tapi dia minta teksnya yang mengatakan bahwa ada nggak huruf di dalam Al-Quran yang betul-betul bentuknya adalah larangan. Nah, itu tidak ada. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita anak pesantren kan jawabnya gampang aja, karena di dalam kaidah usul fikih itu kan bentuk nahi itu kan banyak, bukan hanya la. Misalnya di masjid ini, Pak, kita tulis di bawahnya itu masuk masjid benjol. Nah, kira-kira boleh nggak masuk? Padahal nggak ada larangannya. Nah, maka dalam kaidah usul ulama mengatakan apabila suatu perbuatan diancam oleh sesuatu yang buruk, maka perbuatan itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia boleh, maka tidak akan diancam. Ancaman itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kaumnya Nabi Lut ini dilaknat kemudian dimusnahkan, memang tidak ada tulisan larangannya situ. Tetapi laknat dan pemusnahan itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Dan itu adalah salah satu bentuk nahi. Nah, ini kayak gini. Jadi dia ada dukungan intelektualnya, Pak. Doktor, profesor, kitabnya gede-gede. Nggak ada yang kuning. Kitabnya kitab barat semua. Repot kita lawannya ini.
Nah ini, jadi mereka ini sistematis Pak. Anggarannya jelas, idenya jelas, yang diperjuangkannya jelas, kemungkaran gitu kan. Nah, oke, ini dukungan intelektual. Ini kenapa dia menjadi kuat. Kemudian dukungan dari dana. Nah ini Pak, dana yang tidak ada batasnya yang Bapak bilang tadi. Misalnya Unilever itu mensupport juga mereka nih, gila-gilaan ya kalau Unilever. Kemudian nih Facebook, Nike, Microsoft, Starbucks, Apple itu semua mensupport mereka. Berapa persen? Ibarat kalau kita tuh sedekahnya lah, infak 2,5%, dia enggak, persennya tuh gede untuk LGBT. Ah ini enggak main-main. Nah kita tadi anggaran kita 1 tahun, ya kan tergantung-gantung kan. Nah kalau dia enggak, apa mau kegiatan buat, mau di mana tunjuk, siapa pembicaranya datangkan, apa konsumsinya ambil, apa yang kau perlukan undang-undang, cari intelektualnya, cari ininya kita bayar, bagaimana meloloskan itu. Nah ini repotnya begini. Nah kemudian gerakan politik. Nah ini politik. Nah kita ini di Islam kadang-kadang dipisahkan oleh politik ya. Politik itu kotor, kemudian kita tidak boleh masuk supaya kita tetap bersih. Padahal mereka ini masuk politik. Mereka nggak mau kasih suara mereka kalau ada pemilih yang tidak mengambil ide-idenya. Mereka maunya itu. Nah kita di Islam malah enggak. Nah padahal kalau di dalam konteks Barat kan itu kan sekularisme kan salah satunya adalah desakralisasi of politik, menghilangkan sakralitas politik ini. Jadi kalau kita memisahkan Islam dengan politik, nah kita sekuler sebenarnya. Nah karena di dalam konteks Islam Imam Syafi'i mengatakan Imam Ghazali mengatakan bahwa politik itu adalah harisatuddin ya, dia penjaga agama. Ya gitu. Makanya harusnya bapak ini yang jadi DPR semua nih. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau bapak tanya ada nggak program mereka yang goal ini undang-undang jadi. Nah kita baru ada LGBT di situ. Enggak, mereka sudah sampai undang-undang. Ada nggak yang membantah di pusat? Ada, MUI turun, enggak lolos, tetap lolos punyanya. Nah salah satunya adalah dia mengatakan adalah ini undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Nah ini tujuan undang-undangnya adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Nah ini saya jelaskan Pak, apa yang dia maksud sebagai kekerasan seksual. Yang dia maksud sebagai kekerasan seksual adalah ketika aktivitas seksual itu tidak didasarkan kepada persetujuan. Jadi kalau kita punya istri, kita mau gauli, mohon maaf, kemudian istri tidak setuju, itu kekerasan itu. Sebaliknya kalau kita punya teman tidak menikah kita, tapi dia setuju, bukan kekerasan. Terbalik-balik kan? Ini udah lolos. Jadi kita mau gerbek mereka, dia bilang, enggak, saya enggak melakukan kekerasan, dia suka, ini suka. Dulu ada kasus Saiful Jamil, dia menyodomi anak-anak. Saiful Jamil itu bukan kena undang-undang ini, tapi undang-undang pencabulan. Tapi kalau undang-undang ini lolos Saiful Jamil itu. Nah ini, oke, saya singkat-singkat aja Pak ya, karena waktunya mepet. Ini sebenarnya banyak masalahnya sih, cuma kita skip ya. Nah kemudian dia didukung oleh media. Ini dia punya gaya Nusantara, gay. Jadi itu Pak, dia punya ada capaian tahun 2024 dan visi 2025. Kemudian ada donasinya Pak. Kalau Bapak mau donasi, ini ada nih. Ada dia. Kita MUI ada nggak web kita yang punya donasi? Nggak ada. Lah ini orang mungkar mau donasi. Ini harusnya kita ikuti juga nih ya, yang baik-baiknya lah, gitu. Nah, apakah MUI bersikap? Nah ini fatwa MUI pusat tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan. Ini MUI pusat, kemudian menjadi turunan menjadi pegangan bagi MUI di daerah. Kemudian MUI merekomendasikan setelah mengharamkan gay, lesbian dan sebagainya, untuk DPR RI dan pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang.
Kedua, rekomendasi MUI kepada pemerintah, hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktivitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai zawajir, membuat pelaku jera yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya. Nah, ini bagus masukan MUI ini. Kemudian yang ketiga, memasukkan aktivitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia. Nah, ini sudah ada rekomendasi-rekomendasi MUI. Jadi MUI tidak diam, Pak. Cuma MUI punya batasan. Dia bekerja profesional, prosedural, dan proporsional. Jadi tapi juga prosedural dan proporsional. Ya kalau dia tidak proporsional, misalnya dia ngambil kerjanya polisi, nggak bisa juga. Kita mau nembak, bukan kerja kita. Kita mau hukumi dia, bukan kerja kita, kerjanya jaksa. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat, bahwa MUI sudah bergerak, tetapi setelah MUI membuat rekomendasi, itu adalah tanggung jawab atau aktivitas lanjutan dari pihak-pihak terkait yang kemudian diberikan rekomendasi itu sendiri, seperti itu. Nah, ini MUI Tarakan ini juga sudah baru dibuat. Apa isinya saya umum aja karena ini sifatnya rahasia, Pak ya. Saya jelaskan bahwa MUI sudah membuat TPF, mencari fakta yang kemudian mengetahui dari Ketua MUI Kota Tarakan. Dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan pendalaman fakta terkait isu LGBT yang berkembang di Kota Tarakan, diperlukan kajian mendalam untuk menentukan langkah strategis sesuai ajaran Islam dan norma masyarakat serta hukum yang berlaku. Jadi lihat ya, fungsinya apa? Mendalami, menentukan langkah strategis menurut ajaran Islam, norma masyarakat serta hukum yang berlaku. Kenapa? Supaya kalau kita kasih maju itu barang, tidak ditahan-tahan. Tapi kalau kita maju ke polisi, tidak ada bukti, tidak ada deliknya, itu repot. Nah, inilah fungsinya TPF itu, untuk memastikan bahwa MUI mengambil langkah yang tepat dan juga maksimal di dalam menjalankan. Nah, ini MUI juga sudah memberi tanggapan soal keberadaan komunitas LGBT. Ini tanggapan MUI. Nah, ini sekum kita memberi tanggapan MUI. Nah, kemudian ini Pak, jadi Bapak-Bapak, Ibu, para hadirin hadirat sekalian, ini kami sudah membuat alur penanganan problema umat Islam. Tim pencari fakta MUI Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ada 3 tahap, Pak. Tahap input, jadi adalah laporan masyarakat atau organisasi atau temuan dari tim pencari fakta itu sendiri atau anggota MUI karena dia internal. Kalau dia eksternal, dia laporan. Nah, ini inputnya, Pak. Masuk ke kami, kemudian kami verifikasi apakah laporan atau temuan ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau dia layak, maka kami akan berkoordinasi secara internal dengan Ketua MUI untuk melanjutkan ini, lalu memproses. Jadi pertama adalah inputnya, ada laporan dan temuan, kemudian verifikasi dan proses. Terakhir adalah outputnya adalah pembuatan laporan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Itu aja yang bisa. Kalau Bapak suruh kami tangkap, enggak bisa. Kami bukan polisi. Kalau disuruh kita menghukumi, kita bukan jaksa. Nah, itu dia masalahnya. Nah, tinggal bagaimana instansi selanjutnya untuk menindaklanjuti itu. Seperti itu. Nah, ini terakhir dalam konteks masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu melakukan upaya preventif dari skup yang paling kecil. Termasuk mengajari anak-anak kita, termasuk kita ingat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun di zaman Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang, ketika itu kosong Madinah, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ayat yang sangat kita hafal, wa makanal mu'minin liamfiru kafah, tidak layak, tidak pantas, tidak dibenarkan bagi kaum muslimin pergi semua berperang. Falawla nafaru min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tapi hendaklah ada golongan-golongan kecil yang mendalami ilmu-ilmu agama. Untuk apa dia dalami ilmu agama? Untuk apa dia belajar hadis? Untuk apa dia menghafal Al-Qur'an? Liunziru qaumahum iza rajau ilaihi. Untuk mengingatkan kalau ada anak-anaknya, kalau ada tetangga-tetangganya yang tidak memahami syariat Islam tentang homoseksual, lesbi dan sebagai penyimpangan-penyimpangan itu. Ingatkan dari skup yang terkecil. Kemudian bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam upaya mengedukasi dan pencegahan. Kita nggak bisa sendiri, Pak. MUI tidak bisa sendiri. Mau nangkap bukan wewenangnya.
Tidak ada info, tidak berjalan. Kita harus bersama-sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunakum fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah seakan mereka itu bersaf-saf sebagaimana bangunan yang kokoh ini. Ini ada tiang, ada lain-lain semua, itu berbeda-beda tapi dia bisa kokoh karena berbeda gitu. Kemudian batasi konten-konten tontonan anak. Ini juga bahaya, Pak. Ada 3 teori tentang konten ini, Pak. Jadi yang pertama adalah ketika orang menonton itu dia menjadi dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau kena pas kontennya LGBT, dia tahu lah itu caranya. Kemudian dari tahu dia afektif. Dia merasa ingin melakukan. Oh, kayaknya enak juga nih. Sama-sama kawan peluk-pelukan ini. Akhirnya yang terakhir yang dia lakukan adalah behavior. Dia melakukan sesuatu yang dia lihat, dia rasakan, dia lakukan itu. Maka konten-konten ini wajib untuk kita lihat anak-anak kita. Kita lihat kasus tahun 2000-an. Ada kasus waktu itu adalah anak-anak membanting temannya gara-gara nonton Smackdown. Ini efek media. Nah, jadi jangan sampai kita tidak membatasi konten-konten anak kita. Batasi kontennya, batasi waktunya, dan di mana tempat dia harus menonton. Kayak gitu. Kemudian memilih sekolah berbasis Islam, berbasis agama yang memberi porsi lebih banyak anak-anak memahami fitrahnya melalui ilmu agama. Ada 3 yang harus diajarkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah tanamkan adab sebelum ilmu. Jadi adab yang kita maksud ini bukan hanya sekedar sopan santun, ketemu orang tabe, salaman, tidak. Tapi adab itu adalah 2. Pengenalan dan pengakuan. Dia mengenal yang hak. Dia tahu fitrahnya, dia tahu Allah, dia tahu Nabi Muhammad SAW. Lalu pengetahuan itu diamalkan. Jadi pengenalan dengan ilmu dan pengakuan dengan amal. Jadi ajari anak-anak adab sebelum ilmu. Supaya dia tahu batasan-batasan fitrah manusia. Supaya dia tahu batasan-batasan aurat antara laki-laki dengan laki-laki, antara laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya. Ini adab sebelum ilmu. Yang kedua adalah utamakan ilmu-ilmu fardu ain ketimbang fardu kifayah. Fardu kifayah itu penting tetapi prioritas. Fikih aulawiyat mengatakan bahwa fardu ain itu jauh lebih harus diutamakan ketimbang fardu kifayah. Yang terakhir adalah ajari anak-anak ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh umat saat ini. Umat saat ini butuh apa, Pak? Butuh kita konten media. Harus anak-anak. Jadi jangan semua jadi ustadz. Semua jadi ustadz, siapa yang buat konten ini? Nggak ada ustadz ngomong aja. Nggak ada siapa yang mau ya kan gitu. Jadi 3 itu. Jadi ajari anak ilmu, adab sebelum ilmu, kemudian utamakan fardu ain timbang fardu kifayah. Terakhir adalah carikan ilmu yang bermanfaat bagi umat yang saat ini diperlukan oleh umat. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak terkait dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan dampak yang lebih luas. Mungkin ini saja yang bisa kami lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau kita lihat data ternyata memang LGBT ini sudah sistematis, terstruktur dan memiliki dana yang menunjang. Apatah lagi tadi dari pemaparan beliau ya, Masya Allah, ini sudah tidak baik-baik saja Tarakan. Beberapa bulan lalu kami sempat ketemu dengan guru-guru agama di Tarakan Utara, Pak Kiai ya. Ada seorang guru agama nyampein udah di sekolah SD di Tarakan Utara tuh. Cerita sama kami, Ustadz ada ini Ustadz, anak-anak guru agama yang nyampein. Nah sekarang nih, apakah kita mau diam-diam aja? Apakah kita udahlah bukan tugas kami lah. Saya urus pesantren saya aja. Anda urus pesantren Anda. Jangan begitu tentunya harapannya. Dan tentunya mudah-mudahan seperti tadi ya, ini bukan kerja hanya untuk MUI saja. Makanya mudah-mudahan dengan pertemuan ini ormas-ormas Islam yang lainnya, ayo kita bergandengan tangan. Ayo kita bersama-sama untuk mencegah, bukan cuma untuk anak kita, anak, cucu, cicit-cicit kita nanti yang kita khawatirkan.
Boleh jadi anak kita insya Allah kuat, tapi keturunan-keturunan selanjutnya ini yang sangat mengkhawatirkan.